warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulidina dari kelompok auditori kelas 9E SMP Negeri 12 Cimahi. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan. Secara umum, perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau secara seksual. Nah, kalian penasaran gak sih bagaimana caranya hewan melakukan perkembangbiakan namun secara aseksual? Wow. Yuk kita bahas. Ada beberapa hewan yang melakukan perkembangbiakannya secara aseksual, sama halnya dengan tumbuhan. Pertama yaitu adalah membentuk tunas. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak secara aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunannya. Contohnya adalah ubur-ubur dan hidra sp. Yang kedua adalah fragmentasi. Dalam fragmentasi terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama adalah fragmentasi, yaitu pemotongan atau pematahan tubuh induknya menjadi dua bagian atau lebih. Yang kedua adalah regenerasi, yaitu setiap potongan induknya membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Contoh hewannya adalah planaria. Yang ketiga yaitu adalah parthenogenesis. Parthenogenesis yaitu kemampuan suatu ovum untuk berkembang menjadi individu baru tanpa dibuahi oleh sperma. Contohnya adalah lebah. Ovum yang berasal dari lebah betina ketika tidak dibuahi oleh sperma akan berkembang menjadi individu baru, yaitu adalah individu jantan. Jika tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan secara aseksual pada hewan, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara seksual pada hewan. Seperti yang kita ketahui, perkembangbiakan seksual pada hewan yaitu perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina, dan akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Nah, apakah kalian tahu fertilisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal yaitu proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma yang terjadi di luar tubuh induk betina. Biasanya terjadi di perairan, contohnya adalah ikan. Fertilisasi internal yaitu proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya terjadi pada sapi, ayam, kura-kura, dan juga buaya. Perkembangbiakan secara seksual dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah vivipar atau hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Contohnya adalah kucing, sapi, kambing, banteng, badak, dan lain-lain. Yang kedua adalah ovipar atau hewan yang berkembang biak secara bertelur. Contohnya adalah cicak, katak, ayam, itik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ovovivipar atau hewan yang bertelur dan melahirkan. Nah, pada perkembangbiakan secara ovovivipar ini, telur akan tetap ada di dalam tubuh induknya. Namun setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induknya, kemudian anaknya akan dilahirkan. Contoh hewannya yaitu adalah kadal dan sebagian jenis ular. Cukup sekian materi tentang perkembangbiakan hewan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.